Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadan Farid dengan NIM 2024-23-009. Oke, pertama-tama saya akan mengajarkan soal nomor 1, yaitu menampilkan informasi CPU menggunakan perintah CLI, lalu tampilkan informasi RAM yang terpasang. 3. Tampilkan daftar perangkat storage, HDD dan SSD. Dan yang keempat, tampilkan informasi perangkat jaringan yang aktif. Output minimalnya yaitu perintah yang digunakan. Oke. Pertama-tama kita ls CPU. Nah, ls CPU ini untuk menampilkan perintah untuk menampilkan detail CPU kita, yaitu ada nama prosesor, terus jumlah core, dan lain-lain sebagainya. Lalu premin H ini digunakan untuk menampilkan RAM yang digunakan dan yang kosong. Dan min H-nya ini untuk mudah dibaca oleh manusia. Jadi ada ininya. Lalu menampilkan daftar perangkat storage HDD dan SSD menggunakan komen ls blk. Nah, ini lalu menampilkan perangkat jaringan yang aktif menggunakan IP. Nah, ini IP-nya. Ethernet, Wi-Fi, status aktif atau alamat IP. Atau bisa juga menggunakan IP link misalnya. Kalau IPA itu biasanya buat melihat perangkat jaringan yang aktif, kayak termasuk interface dan alamat IP-nya. Oke, lalu kita pindah ke nomor 2. Nomor 2 soalnya yaitu tentukan lokasi berkas konfigurasi jaringan utama, direktori log system. Tampilkan 5 baris terakhir dari log autentikasi. Cari file system dan mount point disk utama melalui /proc. Output minimalnya yaitu isi berkas yang diminta, hasil perintah tail, potongan /proc/mounts. Oke. Pertama cat masih /proc/mounts. File /proc/mounts ini berisi informasi file system dan mount point yang sedang kita gunakan pada sistem. Ini misalnya sebentar.
Kita bakal buka berkas konfigurasi jaringan utamanya menggunakan slash etc slash netplan. Lalu ls slash c slash. Nah, ini isinya. Nah, ls slash etc slash netplan ini untuk menampilkan isinya. Sedangkan kalau kita mau lihat isi filenya, cat slash etc slash netplan. Nah, ini buat lihat isinya, isi dari file yang ini ya. Lalu kita akan membuka directory log sistemnya, slash var slash log slash. Lalu kita tampilkan ls slash var slash log. Nah, ini file konfigurasi jaringan yang berada di directory slash etc slash netplan, sedangkan log system berada di slash var slash log. Menampilkan 5 baris terakhir dari log autentikasi, yaitu menggunakan komen sudo tel min 5 slash var slash log slash out dot log. Nah, ini fungsinya dari sudo tel min 5 slash var slash log slash out dot log, yaitu menampilkan 5 aktivitas login terakhir. Kayak contohnya seperti sudo, login, user, dan lain sebagainya ya. Saya menggunakan tel untuk menampilkan 5 baris terakhirnya dari log autentikasi. Ini log autentikasi ya. Lalu menampilkan file system dan mount point via slash proc. Target slash proc slash mount. Atau kita mau lebih simpelnya menggunakan komen cat slash proc slash mount add add. Nah, biar lebih simpel kita menggunakan yang ini ya. Cuma kalau mau yang lebih lengkap atau panjang, menggunakan ini saja. File slash proc slash mount ini berisi informasi file system dan mount point yang sedang digunakan sistem. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3.
Soal nomor 3 yaitu tampilkan alamat IP dan interface jaringan aktif. Lalu uji konektivitas ke google.com. Lalu tampilkan port yang sedang listen di sistem. Aktifkan firewall dan izinkan port 80, blokir port 21, tampilkan status firewall. Kembalikan firewall ke kondisi semula setelah selesai. Oke, kita coba. Pertama kita IP dokumen IP address-nya. Lalu uji konektivitas ke Google-nya dulu. Ping inc 4 google.com. Oke, ini ya bisa 0% paket loss. Ping berhasil menandakan bahwa koneksi internet saya normal ya. Lalu ambilkan port yang listen SS min 1R. Nah, ini port yang listen ya. Nah, perintah SS min tool ini perintah untuk menampilkan port TCP dan UDP yang sedang listen. Lalu kita konfigurasi firewallnya. Pertama-tama kita aktifkan firewall dulu menggunakan sudo ufv enable. Nah, ini udah aktif. Lalu kita bakal mengizinkan port 80-nya menggunakan sudo ufv allow 80. Sudo ue oh salah, sudo ufv allow 80. Oh sorry. Nah, ini kita udah izinkan ya. Tadi saya typo. Saya udah mengizinkan port 80-nya. Lalu kita bakal blokir port 21-nya menggunakan sudo ufv deny 21. Oke, udah saya blokir port 21-nya. Lalu kita bakal cek statusnya menggunakan komen sudo lagi ufv status. Nah, ini actionnya port 80 allow, port 21-nya deny, 80 v6-nya allow, 21 v6-nya deny lagi ya. Firewall juga udah aktif, port 80 sudah diizinkan, dan port 21-nya udah diblokir. Lalu kita bakal kembalikan ke semula, yaitu dengan komen sudo ufv disable. Nah, ini firewallnya udah di stopin ya. Lalu kita ke soal nomor 4. Sebentar, soal nomor 4 yaitu tampilkan user aktif dan ID-nya. Jelaskan perbedaan sudo dan su dengan satu contoh perintah. Jalankan satu perintah administratif menggunakan sudo. Output minimal WMI dan ID. Output
sudo. UMI, coba ya nomor 4-nya. ID, ini ID-nya UMI ini. Perintah UMI ini untuk menampilkan user aktif. Nama saya itu di sini ya. Sedangkan ID-nya untuk menampilkan UID ini dan UID-nya. Lalu perbedaan sudo dan su ya. Pertama itu sudo. Sudo itu untuk menjalankan suatu perintah sebagai root-nya. Sedangkan su berpindah user menjadi root. Nah, contohnya sudo ls/root lalu su. Saya belum buat itunya ya, usernya, user passwordnya, jadi nggak bisa. Lalu untuk penjelasannya sudo ini lebih aman daripada si su ini karena sudo lebih aman karena hanya untuk satu perintah aja kayaknya. Lalu perintah administratif dengan sudo, yaitu sudo apt update. Nah, ini perintah administratif. Lalu kita pindah ke soal nomor 5, manajemen user dan grup. Yang pertama kita buat user baru, namanya uas_user, home directory otomatis, shell/bin/bash. Lalu buat grup baru, uas_group. Lalu yang ketiga tambahkan uas_user, uas_group, verifikasi UID dan JID, directory home. Penganggotaan grup, hapus user dan grup setelah ujian selesai. Yang pertama kita buat user barunya dulu menggunakan sudo user add min_s /bin/bash uas_user. Ini buat ininya ya, server baru. Lalu kita buat grup barunya, sudo group add uas_group.
ya bisa buat grup barunya. Lalu kita bakal nambahkan user ke grup. Gunakan sudo vermod min ag sini was was underscore group was underscore user. Ya bisa. Lalu kita verifikasi UID dan GID-nya di was underscore user. Nah ini ID dari was underscore user ya. UID-nya 1001 1001 dan GID-nya 1001. Ini was grupnya 1002. Lalu untuk directory home-nya kita rs/home. Lalu untuk keanggotaan grupnya menggunakan groups was underscore group was underscore. Nah ini anggota grupnya ya was underscore user dan was underscore group. Penjelasan dari saya, pertama kita kayak buat usernya dulu, yaitu was underscore user. Nah setelah was underscore user ini berhasil dibuat, kita bakal memiliki home directory-nya kayak ini. Jadinya home directory-nya lalu tergabung juga dalam grup was underscore group di dalamnya ini dalamnya. Lalu yang terakhir kita bakal menghapus user dan grup setelah ujian menggunakan komen sudo userdel min r was underscore group dulu sudo userdel min r was underscore user. Enggak sudo, lalu kita coba menghapus grupnya sudo group del was underscore group. Nah kalau ini bisa kita cek lagi ls. Oh, udah hapus ternyata di ini was underscore user udah nggak ada tuh. Oke, sekian dari saya Sa'dan Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.